Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dataset yang kami dapat dari Kaggle untuk tugas UTS ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifat Abista dengan 3 digit terakhir NPM saya 251. Perkenalkan, saya Priyogelis Ananda dengan NPM 3G terakhir 037. Perkenalkan, saya Baginda Putra Krista dengan digit NPM terakhir 135. Pada kali ini, kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester statistika komputasi. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan judul Dataset Skor UTBK Soshum tahun 2020. Dataset ini berisikan berbagai nilai berkaitan dengan hasil belajar siswa dengan 4 variabel independen, yaitu pengetahuan umum, sosiologi, sejarah, dan pengetahuan kuantitatif, serta satu variabel dependen, yaitu skor akhir siswa. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu soal A, praproses data. Langkah pertama, kami menuliskan nama dataset dan menampilkan data asli dari sheet 1. Kemudian langkah kedua, kami melakukan reduksi data menjadi 3000 baris dengan 4 kolom variabel independen dan 1 variabel dependen. Hal ini kami lakukan agar dataset tetap representatif namun mudah dikelola. Selanjutnya, kami melakukan pembersihan data atau data cleaning. Nah, data yang memiliki missing value kami tandai dengan warna kuning dan kami isi dengan nilai-nilai rata-rata kolom agar tidak mengganggu hasil analisis. Untuk data yang terdeteksi sebagai outlier, kami tandai dengan warna merah. Nilai-nilai tersebut kemudian kami periksa kembali dan koreksi agar didistribusi data tetap konsisten. Setelah data bersih, kami menandai 4 kolom variabel independen dengan warna hijau sebagai penanda kolom utama yang digunakan dalam analisis. Semua hasil dari tahapan ini kami tampilkan di sheet selanjutnya, yaitu jawaban soal A dan data hasil jawaban soal A. Tahapan proses ini sangat penting karena memastikan dataset sudah rapi, lengkap, dan siap digunakan untuk menggunakan statistik berikutnya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian soal B, di mana itu pengelolaan data. Nah, pada tahap ini kita menghitung nilai min, yaitu ada min. Ya, ini min, dan rumus average A bagi A. Nah, langsung ada beberapa tahapan menghitung nilai ya yang aku bilang tadi, yaitu ada min, median, modus, varian, dan standar deviasi untuk keempat variabel independen. Nah, pertama kayak pertama kita menghitung min atau rata-rata menggunakan rumus daftar statistik di Excel. Kami menuliskan dengan fungsi subproduct frekuensi titik tengah sum frekuensi. Nah, untuk median kami menggunakan fungsi median range, sedangkan modus kami hitung dengan bentar, modus kami hitung dengan mode ya ini. Mohon maaf saya nggak bisa membacanya. Pada intinya seperti ini untuk rumusnya. Nah, nilai varian dan standar deviasi kami hitung dengan variabel bentar, dengan variabel sesuai dengan ini pada rumus berikut. Semua hasil kami tampilkan dalam tabel ringkasan agar mudah dibandingkan antara hasil manual dan hasil dari fungsi Excel. Nah, setelah itu kami bandingkan hasil kedua metode di ini identik, artinya eh, rumus manual yang kami terapkan benar dan valid. Nah, berdasarkan hasilnya terlihat bahwa nilai rata-rata dari masing-masing variabel tidak berbeda jauh dari standar deviasinya tergolong kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran
penyebaran yang stabil dan tidak terlalu bervariasi. Dengan demikian, proses pengolahan data berhasil dilakukan dengan baik. Untuk selanjutnya, tahap terakhir yaitu penyajian data akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke. Oke, terima kasih. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian terakhir dari tugas UTS ini, yaitu penyajian data. Bagian ini tuh bertujuan untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik, agar pola dan karakteristik data lebih mudah dipahami secara visual. Jadi tahapan pertama yang kami lakukan itu adalah normalisasi data. Normalisasi ini dilakukan agar setiap variabel itu memiliki skala yang sama, yaitu antara 0 hingga 1. Sehingga hasil analisis tidak berat sebelah karena perbedaan satuan. Misalnya nilai pengetahuan umum dan sosiologi yang awalnya punya rentang nilai berbeda, setelah normalisasi itu jadi jauh lebih seimbang. Lalu setelah data dinormalisasi itu kami membuat 4 jenis penyajian grafik berdasarkan distribusi frekuensi. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penyajian data dalam bentuk grafik untuk keempat variabel independen, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan kuantitatif, sejarah, dan juga sosiologi. Nah, yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat grafik batang yang menampilkan distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif. Sedangkan di sisi kanan itu terdapat grafik garis yang menunjukkan frekuensi relatif dan frekuensi relatif kumulatif. Oke, yang pertama itu ada yang grafik dari pengetahuan dan pemahaman umum. Dari grafik batang itu memperlihatkan bahwa data terbanyak ada pada kelas tengah. Ini berarti sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan umum yang sedang. Lalu untuk frekuensi relatif kumulatif, bisa dilihat di garis orange, itu meningkat secara bertahap menuju 1, menunjukkan pola distribusi yang normal. Sementara itu, garis abu-abu yang menurun menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari yang berlawanan arah dengan kurva kumulatif kurang dari. Pola simetris ini menandakan penyebaran data stabil dan tidak bias. Lalu yang kedua itu pengetahuan kuantitatif. Pola distribusinya hampir sama, dengan kenaikan jumlah data pada kelas tengah dan penurunan di ujungnya. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kemampuan kuantitatif di atas rata-rata karena kurva kumulatifnya itu lebih cepat mencapai 0,8 atau 80%. Artinya mayoritas datanya itu terkonsentrasi pada nilai tinggi menengah dan distribusinya tetap seimbang. Lalu untuk yang sejarah, di sini kita melihat kenaikan frekuensi yang cukup tajam di kelas tengah, kemudian stabil di kelas atas. Ini menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap sejarah cukup merata, tetapi ada sedikit kecenderungan nilai akhir di akhir distribusi. Kurva kumulatifnya halus dan juga konsisten, menandakan tidak ada outlier yang signifikan. Lalu yang terakhir itu ada yang sosiologi. Pola distribusi pada sosiologi terlihat sangat mirip dengan yang pengetahuan umum tadi, dengan batang tertinggi itu di kelas tengah dan menurun di kedua sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosiologi peserta itu terdistribusi secara normal, artinya tidak condong ke nilai rendah atau tinggi. Garis kumulatif orange yang menggambarkan bahwa peningkatan data berlangsung proporsional dan stabil di setiap kelasnya. Nah, kesimpulan dari grafik ini tuh, dari keempat grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel itu menunjukkan distribusi data yang mendekati normal. Lalu, sebagian besar nilai responden itu berada di kelas tengah hingga tinggi. Untuk seluruh hasil ini dapat dilihat secara lengkap di file Excel yang kami kumpulkan nantinya. Nah, kesimpulan akhir itu dari tahap praproses, pengolahan, hingga penyajian data, kami berhasil menerapkan metode statistika komputasi ini yang berbasis Excel secara menyeluruh untuk menganalisis dataset yang kita ambil dari Kaggle. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.